Hai guys, kembali lagi dengan channel Kak Ros Kitchen. Pada hari ini kita akan membuat kue nastar kismis belimbing wuluh. Yuk, stay tune. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah sekitar 600 gram tepung terigu. Di sini sudah saya ayak tepungnya. Kemudian kita membutuhkan 10 sendok makan tepung maizena. Kemudian 2 saset susu denkau bubuk yang vanila. Kemudian kita juga membutuhkan sekitar 2 sendok makan gula halus. Kemudian di sini kita juga membutuhkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili sebagai aroma. Kemudian di sini kita juga membutuhkan 4 butir telur. Di sini 4 kuning telur kita pakai dan putih telurnya kita cuma pakai 2 telur aja. Kemudian di sini ada kismis belimbing wuluh yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk cara buatnya, kalian bisa lihat di link di bawah ya. Atau kalau seandainya nggak ada, kalian juga bisa pakai selai. Kemudian untuk bahan yang terakhir, kita membutuhkan sekitar 400 gram mentega. Kalau kalian ingin mencampurnya dengan margarin, boleh. Jadi 200 gram mentega, 200 gram margarin. Nanti hasilnya bisa lebih lembut, teman-teman. Pertama-tama kita masukkan gula halusnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan telur. Lalu kita masukkan mentega. Jadi teman-teman, di sini saya mau membuat adonan doknya terlebih dahulu. Makanya saya tidak menggunakan gula terlalu banyak. Kemudian kita masukkan garam dan juga vanili. Di sini saya haluskan terlebih dahulu adonannya. Di sini saya menggunakan mixer, teman-teman, biar cepat halus dan tercampur rata. Pertama-tama saya mau menghancurkan dulu menteganya biar lebih mudah untuk kita campur. Kita mixer. Di sini saya menggunakan kecepatan kecil sampai sedang ya teman-teman. Saya nggak pakai kecepatan tinggi. Kalau kalian nggak ada mixer, kalian juga bisa menggunakan alat pengaduk gitu ya teman-teman. Yang kayak pir itu loh. Nah, yang bisa mantul-mantul. Nah, itu juga bisa kalian pakai. Mixer sampai halus dan tercampur rata. Tandanya kalau adonannya itu sudah mulai tercampur rata, bisa kita lihat di sini adonannya tuh warnanya semakin memutih teman-teman, putih memucat seperti itu ya, sudah nggak kuning lagi seperti warna mentega.
sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan tepungnya. Tepungnya kita ayak terlebih dahulu biar nggak ada tepung yang menggerindil. Ayak sampai habis. Kalau tepungnya sudah selesai, ganti kita ayak tepung maizenanya, teman-teman. Kemudian kita ayak juga susu bubuknya. Kalau kalian mau masukkan langsung silakan, nggak apa-apa teman-teman. Tapi saran saya kalau seandainya kalian ingin mendapatkan tekstur nastar yang lembut, kalian perlu menyaringnya juga. Bahkan gula yang kita pakai buat adonan tadi yang sama mentega itu juga sebenarnya perlu kita ayak, teman-teman, kalau seandainya kalian pengen hasilnya itu lembut banget. Kalau sudah kita ayak, kita campur adonan tepungnya sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan tepung terigunya ke dalam adonan menteganya sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Saya mau masukkan adonan tepungnya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita campur. Sedikit demi sedikit biar adonannya merata. Kenapa aku masukkannya sedikit demi sedikit? Pertama, agar tepungnya itu bisa menyatu dengan baik dengan menteganya. Kedua, aku tuh jaga-jaga teman-teman kalau seandainya nanti adonannya tuh biar nggak terlalu keras. Tapi pengalaman aku setelah aku pakai ini, aku gunain ini dengan ukuran yang sedemikian rupa tadi, itu ternyata ukurannya sudah pas banget antara adonan mentega sama adonan tepungnya. Jadi nggak terlalu lembek juga nggak terlalu padat, teman-teman.
campur terus. Sampai adonan tepungnya habis ya teman-teman. Teman-teman, ini sudah aku masukin semua adonan tepungnya, hasilnya seperti ini. Sekarang selanjutnya kita siap-siap untuk membentuk ya. Pertama-tama saya ambil sedikit adonan dough-nya, kemudian saya pipihkan seperti ini teman-teman. Kemudian saya ambil sedikit kismis, sekitar 1, 2, atau 3 potong. Kemudian saya masukkan, saya tutup. Ini saya bentuk bulat ya teman-teman, seperti biasanya. Oh iya teman-teman, saya di sini udah cuci tangan ya. Tangan saya udah bersih sebelumnya. Sebelum membentuk saya cuci tangan dahulu. Kemudian kita bentuk lagi semuanya. Kita lakukan teman-teman sampai adonan dough-nya itu habis ya. Kita lakukan seperti tadi. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Setelah kita bentuk semuanya, setelah ini kita olesi atasnya ya teman-teman dengan putih telur. Oke teman-teman, untuk olesannya di sini saya tidak menggunakan kuning telur tapi putih telur. Di sini putih telur yang sisanya tadi teman-teman itu saya ambil sedikit, kemudian saya campur dengan pewarna makanan warna kuning telur. Di sini saya nggak membuang bahan ya teman-teman, jadi lebih ekonomis. Kita oles di atasnya ke semua adonan nastarnya.
Jadi seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita beri olesan. Cukup manis ya warnanya, walaupun kita tidak pakai kuning telur di sini. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita oven. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya setelah saya oven. Gak beda jauh seperti nastar yang lain ya, warna kuning di atasnya. Kalau seandainya kalian masih meragukan, jadi di sini hasilnya cantik sekali. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Dan selamat mencoba.